Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Rasidin dengan NIM 2003-2011-3 dari jurusan Agribisnis Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Budaya risiko. Pengertian budaya risiko. Budaya atau peduli risiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berintegrasi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. 2. Tahapan pengembangan budaya risiko. Budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud di atas dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi antara lain berupa 1. Komitmen pemimpin untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. 3. Penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Dan 4. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi. Tahapan pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah sebagai berikut. 1. Membentuk suatu kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko keseluruhan jenjang organisasi. 2. Menyusun manual kode etik. 3. Merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang baik. 4. Menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki sebuah posisi manajemen. 5. Menetapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambilan risiko. 6. Memberikan insentif guna mendorong pegawai dan dalam mengelola risiko dengan baik. 7. Menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. 8. Memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko ke dalam proses penilaian kerja pegawai. 3. Strategi pengembangan budaya peduli risiko. Dalam membangun budaya peduli risiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management kultur diantaranya risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh resistensi yang kuat dan menghalangi seseorang untuk berbuat. B. Risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. C. Daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Yang D. Tata kelola pemerintahan yang lemah, karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromisikan. Adapun langkah-langkah pentingnya yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko mencakup 1. Komitmen pemimpin untuk menciptakan suatu irama yang sama. 2. Perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. 3. Knowledge sharing. 4. Kesinambungan dan konsistensi. 5. Ketetapan metode pengembangan manajemen risiko. B. Manajemen perubahan. 1. Pengertian manajemen perubahan.
Manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Manajemen perubahan sering kali dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia karena yang menjadi objek utama perubahan adalah sumber daya manusia. 2. Tujuan manajemen perubahan. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan yang berkualitas. Setidaknya ada 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perlunya perubahan di dalam organisasi. Di antaranya adalah 1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan, dan lainnya. Serta di lingkungan eksternal atau perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. 3. Untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perubahan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi organisasi. 3. Tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama, perubahan rutin di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. 2. Perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. 3. Perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. 4. Komponen manajemen perubahan. Secara umum, ada 8 komponen pada manajemen perubahan, antara lain: yang pertama, tujuan perubahan. 2. Aspek strategis yang perlu diubah. 3. Strategi perubahan yang diterapkan. 4. Sumber daya. 5. Pimpinan perubahan. 6. Agent of change. 7. Organisasi. 8. Target audience yang pas. 5. Tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Perubahan individu. Tingkatan ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses change management. Setiap individu memang selalu dan akan mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. 2. Perubahan organisasi manajemen. Dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change management berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif. 3. Perubahan kemampuan organisasi. Pada tingkatan ini change management berupa secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif maupun beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Change management di sini bisa lebih kompleks, mencakup segala aspek organisasi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be